Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firmi TV bersama saya Bobi Gali. Kali ini kita akan membahas mengenai brand dan bisnis, yaitu di bidang asuransi. Kali ini kita sudah bersama dengan Pak Ruben. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Bobi. Baik Pak, baik. Pak Ruben bisa cerita ke kita semua nggak sih, Bapak itu siapa dan dari perusahaan mana Pak? Oke, Pak Bobi. Perkenalkan, nama saya Ruben dari PT Asuransi Tripakarta atau biasa disebut dengan Tripa. Saya selaku procurement unit head di perusahaan. Oke, jadi sebenarnya perusahaan ini bergerak di bidang apa aja sih Pak? PT Asuransi Tripakarta bergerak dalam bidang asuransi umum. Seperti kebanyakan properti diasuransikan, mobil, aset-aset penting, dan banyak lagi lah Pak, banyak lagi. Oh gitu, berarti nggak cuma asuransi kayak biasa, misalnya jiwa yang kayak gitu-gitu, nggak seperti itu ya Pak? Di luar itu Pak. Di luar itu? Ya. Oh, aku baru tahu nih Pak. Ya, jadi selain asuransi jiwa, itu Asuransi umum. Contoh misalnya properti, kan tadi Bapak sebutin ada properti ya, apa yang diasuransiin tuh Pak? rumah, kapal, pesawat, kendaraan. Oke, jadi misalnya asuransi rumah nih Pak, jadi dia bayar itu di covernya pada saat apa? Apakah saat kebakaran atau gimana tuh Pak? Jadi asuransi itu memberikan perlindungan. Jadi ketika kita membeli asuransi, yang kita beli perlindungannya, rasa khawatir kita selama beberapa periode. Anggaplah kita beli polis asuransi rumah, yang notabene itu kita ambil kebakaran. Jadi selama 1 tahun itu, kita anggap periode 1 tahun, kita di cover jika terjadi kebakaran, maka nasabah berhak mengajukan klaim. Tapi kalau nggak ada klaim, nasabah nggak berhak mengajukan apa-apa. Jadi biaya yang dikeluarkan itu yang untuk untuk pemikiran atau rasa khawatir itu dihilangkan. Pak Ruben, berarti kalau gitu asuransi di luar yang umum juga berarti perlu juga ya Pak? Soalnya kan gini, pada saat kita punya rumah, kalau kejadian apa-apa perlu ya Pak? Aku kan misalnya kebakaran angus semua aset kita ya Pak? Iya, betul. Itu betul banget Pak. Itu saya pernah kebakaran waktu saya SMP karena nggak ada asuransi. Jadi semua habis, nggak ada yang gantiin. Kalau ada asuransi kan, rumah misalkan kebakaran, jadi kita nggak dimulai dari bawah lagi, jadi setidaknya punya modal untuk perbaikan lebih lanjut lah. Oh betul, jadi kita nggak harus ngumpulin dari awal lagi ya Pak? Iya, betul. Itu tadi kejadian Pak Ruben sendiri? Iya, dulu ampun. SMP. Oh, asuransi SMP. Dan dulu kalau misalnya udah ada asuransi, udah enak kali ya Pak? Iya. Kalau dulu berarti Bapak ngumpulin lagi dari awal lagi. Orang tua sih dulu Pak. Oh ya, oke. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, asuransi yang perusahaan Bapak ini kan kalau nggak salah udah lama ya Pak? Udah berapa lama Pak? Sudah 48 tahun dari tahun 78. Dari tahun 78? 78. Itu saya belum lahir udah ada perusahaannya ya? Iya. Waduh, berarti lama. Pak, berarti cabangnya udah banyak dong Pak? Cabang ada 18 sama 33 kantor perwakilan. Wah, berarti di seluruh Indonesia ada nih Pak? Iya, seluruh Indonesia di kota-kota besar terutama untuk kantor cabang. Oh oke. Nah Pak Ruben, kalau boleh tahu, kan ini perusahaan Bapak daftarin merek atas nama Tripa. Sebenarnya arti Tripa sendiri apa Pak? Ya, Pak Tri. Tripa itu ada lambangnya seperti logo payungnya Pak. Oke. Jadi menandakan kita sebagai asuransi yang sudah berdiri lama siap memberikan perlindungan kepada nasabah kita agar dapat terbebas dari resiko-resiko yang tidak diinginkan gitu Pak. Oh gitu. Nah dominasi warnanya apa Pak kalau lagunya Bapak sendiri, logo perusahaan Bapak Pak? Orange dan biru. Orange dan biru. Iya. Ada ini nggak sih Pak, kenapa milih orange sama biru? Mungkin bisa dijelasin ke kita Pak? Kalau warna orange secara tidak langsung cucu dari perusahaan BNI, Bank Negara Indonesia. Oh, I see. Birunya Pak? Kalau birunya itu entitas kita sendiri, entitas tambahan ya. Wah keren juga ya Pak, bisa maksudnya ini anak cucunya dari brandnya BNI, Bank BNI. Wah keren. Nah Pak Ruben, kalau boleh tahu nih, Bapak daftar mereknya di mana kemarin Pak? Saya daftar ke Firmi Paten. Saya dapat rekomendasi dari teman-teman saya Pak.
Nah, sekarang pelayanannya gimana Pak? Pelayanannya luar biasa ya tentunya, karena dari sisi administrasi semua lengkap, terus untuk pelayanan ke kita juga sangat memuaskan. Dalam arti kita dipus terus untuk dokumen-dokumen, Pak ini Pak itu Pak, ayo Pak segera, agar tidak terjadi lebih dari timeline yang diinginkan gitu Pak. Dan ini sesuai jadwal timeline yang sudah Bapak buat juga ya? Iya betul. Dan akhirnya betul-betul kejadian ya Pak? Dan betul-betul kejadian. Wah keren. Pak Ruben, ini kan perusahaan Bapak gede banget nih. Pada saat Bapak memilih jasa daftar merek, kan pasti ada beberapa ya Pak, bener ya? Kalau boleh tahu pemilihan untuk jadi vendor jasa daftar mereknya Bapak gimana Pak? Bisa cerita nggak ke kita Pak? Baik, Pak Bobi, kita cari beberapa vendor, tentunya 3 lah. Jadi dari 3 vendor yang saya cari, kita lihat dari sisi harga, sisi portofolio, sisi legalitas, ditentukan, dan poin paling besar ada di Firby Paten. Oke. Nah, Pak Ruben, sebenarnya tuh perusahaan kita kan nggak murah-murah banget nih Pak harganya. Di bawah kita juga banyak yang murah. Tapi kenapa Bapak memilih perusahaan kita Pak? Nah, baik Pak Bobi. Dari segi harga memang kita bukan nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita nggak pilih yang murah-murah banget, tapi terbukti kualitas pelayanan dan hasil kerjanya Pak. Oh gitu, Pak. Dan mungkin juga Bapak diedukasi ya sama tim ya Pak? Ya, kita diedukasi Pak. Jadi kita lebih mengerti kalau memang perusahaan ini merupakan aset yang sangat berharga, sangat-sangat berharga gitu Pak. Wah luar biasa. Nah Pak Ruben, kemarin pada saat daftar merek di kami, Bapak daftarin apa aja Pak? Ya, tentunya kita daftar di banyak merek Pak, banyak kelas mereknya. Wah, yang pasti harus melindungi mereknya Tripa sendiri ya Pak? Betul banget Pak. Pak, sekarang kita mau balik lagi ke mengenai perusahaan Bapak nih. Pak, kalau boleh tahu, kan ini Bapak gede banget, ada banyak cabang tadi Bapak sebutin ya? Iya Pak. Bapak gimana ngaturnya tuh Pak? Kayaknya kan Bapak nih di kantor pusatnya ya Pak? Nah, kalau dari segi Bapak sendiri nih, gimana ngatur pekerjaan Bapak dengan banyak cabang? Nah, gitu. Jadi tentunya kita harus punya pola kerja dan pencatat Pak. Semua surat yang masuk, pending pekerjaan, semua harus dicatat. Karena kita pelayanan juga ke teman-teman di kantor pusat maupun kantor cabang. Terus coba aku lihat Pak Ruben kayaknya orangnya detail ya Pak, maksudnya rinci banget tuh pas Bapak kirim notan kita gitu, di not Bapak kirim ke email harus ini harus itu, memang harus begitu Pak? Ya karena memang saya lumayan berpengalaman. Pernah juga kena vendor yang abal-abal gitu. Iya. Jadi dari pengalaman kita udah bisa atur mana aja yang perlu kita saring, terutama dari segi legalitas. Kita harus pastiin dan legalitas sampai ke direktur utamanya paling Pak. Sampai gitu. Iya. Dan kalau nggak salah pada saat itu Bapak survei gitu juga ya Pak? Iya. Nah Pak Ruben, sekarang kalau pemirsa di rumah pengen tahu mengenai Tripa atau pengen jadi nasabahnya Tripa, bisa kemana Pak? Yang pertama bisa ke kantor cabang kami. Itu hampir semua ada di Indonesia, mulai dari Medan, Palembang, Pekanbaru, dari Bandung, Jakarta, Malang, Jogja, Surabaya, lalu di Kalimantan ada Balikpapan dan Banjarmasin, dan di Sulawesi ada Manado dan Makassar, sampai ke Denpasar Pak. Wah keren banget. Dan bisa ditemuin juga produk-produk kita di aplikasi Tripa Smart, ada di App Store dan iOS. Selain yang Bapak sebutin tadi, mungkin bisa tahu website apa Pak mengunjungi tempatnya perusahaan Bapak? Silakan Pak. Ya, dapat ditemukan lebih lanjut di www.tripakarta.co.id. Oke, jadi kalau mau tahu mengenai Tripa, langsung saja diklik atau nanti kita bisa tulis di bawah ini ya Pak. Atau Instagramnya juga ada Pak. Oh Instagram itu ya, silakan Pak, Instagramnya apa? Tripa_id. Wah keren. Nah Pak, terima kasih banget nih Pak udah bisa menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol di podcastnya kita. Siapa? Oke. Nah pemirsa, kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami bisa langsung mengunjungi kami di www.firbypaten.com. Dan apabila ingin konsultasi mengenai hukum bisa langsung mengunjungi kami di www.firbylawfirm.com atau bisa juga di www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan Firby TV selanjutnya. Wassalam. Silakan Pak.
Kita cheers, Mas. Cheers.